Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Helena Melina dan kedua rekan saya Naufal Zaki dan Rahma Salsabilah. Kami akan menjelaskan mengenai pencatatan pemakaian memori pada manajemen memori. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang manajemen memori. Yang pertama ada definisi. Manajemen memori adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Lalu terdapat dua manajemen memori di antaranya. Yang pertama manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah lokasi dan ukuran proses memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua, manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Selanjutnya yaitu pencatatan pemakaian memori. Pencatatan memakai peta bit. Memori dibagi menjadi unit-unit alokasi berkorespondensi dengan tiap unit alokasi, yaitu 1 bit pada bitmap. Nilai 0 atau 0 pada peta bit berarti unit itu masih bebas, sedangkan nilai 1 berarti unit sudah digunakan. Kita lihat gambar di bawah menunjukkan peta bit untuk pengelolaan pemakaian memori. Masalah pada peta bit yaitu yang pertama, unit lokasi memori berukuran kecil, berarti membesarkan ukuran peta bit. Yang kedua, unit alokasi memori N berukuran besar, berarti peta bit kecil, tapi memori banyak disiapkan pada unit terakhir jika ukuran proses bukan kelipatan unit alokasi. Keunggulannya itu sendiri yaitu dealokasi dapat dilakukan dengan mudah, hanya tinggal mengeset bit yang berkorespondensi dengan unit yang telah tidak digunakan dengan 0 atau 0. Sedangkan kelemahannya, dilakukan perhitungan blok lubang memori saat unit memori bebas atau saat keadaan nilai 0. Yang kedua, memerlukan ukuran bitmap besar untuk memori yang besar. Pencatatan memakai senarai berkait. Sistem operasi mengelola senarai berkait atau linked list untuk segmen-segmen memori yang telah dialokasikan dengan bebas. Senarai segmen diurutkan sesuai dengan alamat blok. Memori yang digunakan pada metode ini lebih kecil dibandingkan dengan peta bit. Seperti gambar di bawah, merupakan pencatatan memakai linked list dengan P sama dengan proses, H besar sama dengan hole atau lubang. Untuk keunggulannya itu sendiri, yang pertama, tidak harus dilakukan perhitungan blok lubang memori karena sudah tercatat di node. Yang kedua, memori yang diperlukan relatif lebih kecil. Sedangkan kelemahannya itu sendiri, dealokasi sulit dilakukan karena terjadi berbagai operasi penggabungan node atau node di senarai.